Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba ada yang tahu tidak? Dan bagaimana kisah masa anak-anak hingga masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini kita akan membahas dari kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya disebut sebagai tahun gajah. Tahun gajah itu lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, beliau lahir menjelang fajar. Lahir dalam keadaan berhitan, bersujud dan bersyukur. Wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Peristiwa kelahiran Rasulullah diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Saat kelahiran Nabi, istana Kisrah yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur. Sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kota Mekah yang sebelumnya kering kerontang menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Mekah diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonan menjadi rimbun. Kelahiran Nabi itu seakan memberi peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyuruh kebaikan. Nah, selanjutnya adalah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW hingga remaja. Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim karena ayahnya Abdullah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Masa balita Nabi dihabiskan bersama ibu susunya Halimatul Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Kehadiran Nabi membawa keberkahan bagi keluarga Halimah. Setelah 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Saat itu usia Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya mengajak berziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah, ibunya wafat dan Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan saat usia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Selanjutnya beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Setelah kembali ke Mekah, Nabi mengembala kambing sejak usia 8 tahun untuk membantu ekonomi pamannya. Pada usia 12 tahun, Nabi ikut Abu Thalib dalam kafilah dagang ke Syam, menandai awal ketertarikannya pada perdagangan. Di usia 17 tahun, beliau telah menjadi pemimpin kafilah dagang, berdagang ke berbagai wilayah, seperti Syam, Jordania, dan Yaman. Kejujuran dan amanahnya membuat beliau dikenal sebagai pedagang terpercaya, hingga bekerja untuk Sayyidah Khadijah. Dalam perdagangan, Nabi dikenal adil, tidak curang, dan memiliki mitra bisnis yang jujur seperti As-Sa'id bin Abu Sa'id. Keberhasilan dan sikap mulianya dalam berdagang menjadi ciri utama kepribadiannya di masa muda. Kemudian, pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril yang menandai awal pengangkatannya sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam secara bertahap, dimulai dari keluarga terdekat hingga masyarakat Mekah. Meskipun mendapat banyak penolakan dan penindasan, beliau tetap teguh dan dengan dukungan pengikut setia. Pada tahun 622 Masehi, beliau hijrah ke Madinah yang menjadi awal kalender Hijriah. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solidaritas.
Beliau juga memperluas jaringan pengikut dan memperkuat komunitas Muslim. Masa terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 Hijriah 631 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji terakhir yang dikenal dengan Haji Wada atau haji perpisahan. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan khutbah bersejarah yang menekankan pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi pada usianya 63 tahun. Kehidupan beliau dihabiskan sepenuhnya untuk mengabdi pada Allah dan manusia. Nah, begitulah kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Tetap semangat dan berpegang teguh kepada iman dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Cukup sekian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.